Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا يا ولا يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على أسباب من العصيان والقسم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام ثم إلى أرواح مؤلف هذا الكتاب وإلى أرواح مشايخنا وإلى أرواح من أحسن إلينا ومن أوصانا بالدعاء ومن ليس له سائر لنا ولأحبابنا شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبسندنا المتصل للمؤلف رحمه الله وأدام النفع به وببركات علومه وبنا وبكم وبكم رضي الله عني وعنكم وعنكم. حضرات الأساتذة الأجلاء والحاضرين والحاضرات الأحبة, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala
Zat yang telah menganugerahkan dan melimpahkan begitu banyak karunia dan nikmatnya kepada kita semua, terutama karunia dan nikmatnya berupa iman dan Islam serta sihah dan afiat. Dan tentu saja berkat terpadunya beberapa nikmat tadi, maka dengan mudah, dengan ringan kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju tempat penuh barakah ini dalam rangka menaikkan salah satu kewajiban kita, yaitu talabul ilm. Salawat teriring salam tak lupa kita aturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesosok profil pemimpin yang telah berhasil mengevakuasi umat manusia dari alam yang penuh dengan kebodohan syarat dengan kejahilan menuju alam yang penuh ma'rifat dan irfan di sekarang ini. Hadirin, kajian kita pagi ini sampai pada fi ad'iyah ma'thurah ma'ziyah ila asbabiha wa arbabiha mimma yustahabbu an yad'u biha al-mar'u sabahan wa masa'a wa bi'aqbi kulli salah. Bab yang menyatakan pada doa-doa yang ma'thurah, doa-doa yang atharnya didapat dari Nabi, dari para sahabat dan dari para aulia. Nanti kita bahas sebab dan efek dari membaca doa ini yang disunnahkan untuk dibaca oleh seseorang baik di pagi hari maupun di siang hari dan di setiap selesai melaksanakan salat fardu. Istilah orang-orang tua kita dulu disebut doa pagi sore gitu ya. Biasanya orang-orang tua kita mengajarkan kalau pagi-pagi memanjatkan doa, di sore hari juga memanjatkan doa. Nah, dalam bab ini Al-Ghazali menyitir beberapa doa yang diajarkan Rasulullah SAW dan beliau memunajatkan doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Faminha du'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da rak'atail fajr. Di antaranya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat sunnah qabliyah subuh. Kita kalau habis qabliyah subuh langsung qomat apa enggak? Mestinya agak panjang dulu mestinya. Ya Hayyu ya Qayyumnya itu mestinya 1000 kali. Cuman jangan bacanya ya Hayyu ya Qayyum, lamaan keburu zuhur. Bacanya agak cepat supaya kekejar waktunya. Tapi kalau enggak sempat 1000 kali ya 100 kali udah bagus. Kalau tadi saya dengerin enggak sampai 100 kali kayaknya. 10. Dulu ada yang teriak dulu. Ada yang teriak begitu juga. Itu karena belum biasa. Kalau dibiasain sih enggak akan ada yang teriak. Paling-paling juga yang malas-malas mah. Ntar dulu ya Hayyu ya Qayyumnya aja belum selesai. Kemudian setelah itu baca doa. Ini doanya panjang. Saya yakin kita belum pernah ini. Saya aja jarang-jarang. Tapi ini perlu saya sampaikan, mengingat kalau kita membaca doa ini doa mencakup semua aspek kehidupan kita. Jika tiap hari kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ilok enggak dia kabul-kabul juga kan gitu. Taruh dah doa kita mah enggak kayak doanya para aulia. Kalau doanya para aulia kan begitu dimunajatkan langsung dikabul. Kalau kita kan pelan-pelan, mengingat ketersambungan kita dengan Allah masih lemot.
Tapi kalau setiap hari kita munajatkan, ada satu hadis yang mengilustrasikan Allah Subhanahu wa taala sampai ngirim malaikatnya pada hamba-hamba yang cerewet minta kepada Allah. Ilustrasinya bukan berarti Allah nggak tahu, diilustrasikan supaya kebayang bagi kita bagaimana kira-kira proses Allah mengijabah doa kita. Sampai Allah utus malaikat tanya tuh jamaah Masjid Ar-Ridwan, maunya apa sih? Setiap hari baca doa melulu. Padahal nggak pakai begitu, Allah tahu nggak? Tahu. Tapi itu Allah ilustrasikan supaya otak kita bisa menangkap bagaimana Allah melakukan proses ijabah dari doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ba'athani al-Abbas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ataituhu mumsiyan wa huwa fi baiti khalati Maimunah faqama yusalli min al-lail falamma shalla rak'atay al-fajr qabla salati as-subh qala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, saya diutus oleh Al-Abbas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku datangi beliau dan beliau sedang berada di rumah bibiku Maimunah. Faqama wa yusalli minal lail, maka beliau melaksanakan salat malam. Setelah sampai pada salat sunnah 2 rakaat sebelum fajar, 2 rakaat sebelum subuh atau qabliyah subuh, qala, beliau bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Apa munajatnya? Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indik tahdi biha qalbi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon rahmat darimu, di mana dengan rahmat itu kau beri petunjuk hatiku. Hati kita menjadi lurus dan bersih penting apa enggak? Kenapa penting? Karena segala aktivitas yang kita lakukan, baik aktivitas zahir maupun aktivitas batin, sentral perintahnya ada di mana? Ada di hati. Main prosesor perbuatan kita itu adanya di hati. Kalau hatinya bagus, insya Allah outputnya bagus. Tapi kalau hatinya jelek, maka outputnya juga jelek. Oleh karenanya Rasulullah mencontohkan kita minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat itu Allah memberikan hidayah, Allah memberikan petunjuk. Kalau hatinya udah bersih, hatinya sudah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah segala sesuatunya akan berjalan jauh lebih baik. Coba kita lihat ke dalam hati kita sekarang. Hati kita kira-kira udah bersih apa belum sih? Banyak penyakit yang ada di sana. Banyak. Sayangnya obat penyakit hati itu tidak dijual di apotik ya. Ada nggak dokter yang bisa ngeresepin obat penyakit hati? Nggak ada. Yang bisa meresepkan ini cuma para aulia, para anbiya, para aulia, para ulama. Mereka punya resepnya. Cuman biasanya kita sering dapat resepnya, tapi belum pernah mengkonsumsinya. Artinya belum pernah melaksanakan, jarang kita melaksanakan apa yang diajarkan guru-guru kita, apa yang diajarkan ulama-ulama kita. Padahal hati ini memainkan peran penting. Kalau hatinya jelek, ya jangankan orang berbuat jelek, orang berbuat baik aja dari penilaian kita jelek. Tetangga rajin ke masjid, kita jarang-jarang ke masjid, kita komen.
Masjid doang rajin banget, gue lihat masih miskin juga. Hubungannya apa ke masjid sama miskin? Masjid doang rajin, gue lihat kok masih bohong juga. Padahal belum tentu apa yang kita nilai itu belum tentu benar. Cuman karena memang modal utamanya tadi kurang bagus, maka outputnya juga kurang bagus. Oleh karenanya Rasulullah mengajarkan, Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indik tahdi biha qalbi. Ya Allah, aku memohon rahmat dari sisimu agar dengan rahmat itu kau beri petunjuk hatiku. Luar biasa. Pernah enggak kita doa kayak begini? Kita biasanya kalau doa itu yang paling sering kita minta apa? Udah bisa diprediksi dah urusan doa kayak kita mah. Pertama urusan rezeki. Yang kedua urusan umur. Asal rezeki sama umur udah kita anggap selesai doa kita. Kenapa urusan rezeki? Karena bagi kita duit itu penting. Bahkan lebih penting dari kualitas hati bagi kita. Oleh karenanya biasanya rezeki kita fokus kepada Allah. Kadang saya pernah diajarkan guru saya, ada doa yang enak banget itu dibaca. Kenapa enak? Seakan-akan kita ngatur Allah. Padahal kita ngatur Allah sopan apa enggak kira-kira? Enggak sopan. Kayak misalnya urusan rezeki, doa kita Allahumma rzuqni rizqan halalan kathiran tayyiban mubarakan fi. Ya Allah, berikanlah saya rezeki yang banyak, yang halal, yang baik, yang berkah. Maka ada terusannya, bila ta'bin wala kasbin innaka ala kulli syai'in qadir. Enggak pakai kerja, enggak pakai capek. Kira-kira orang model kayak kita kalau doanya kayak gini, nggak pakai kerja, nggak pakai capek, dapat rezeki, kira-kira masuk akal lagi kira-kira? Kan sering saya bilang, orang model kayak kita mah masih di level makom ilmu kudu. Masih ingat ilmu kudu? Kalau lapar, kudu makan. Kalau haus, kudu minum. Kalau ngantuk, kudu tidur. Kalau pengen punya duit, kudu kerja, kan gitu. Boleh nggak kita doa seperti itu? Boleh-boleh saja. Cuma kalaupun Allah mau mengkabulkan, itu kan korelasinya harus jelas. Meskipun kalau Allah takdirkan tanpa usaha apapun bisa datang rezeki, bisa saja. Tapi rasanya model kayak begini mah bukan levelan kita. Sebab kalau ini terus kita dakwahkan pada orang lain, bisa-bisa nggak ada yang mau kerja, Ustaz. Udah gue mau kagak pakai kerja, di sejadah aja, ntar juga rezeki datang. Cuman kan masalahnya yakin kita 100% apa enggak kepada Allah. Kalau keyakinan kita sampai 100% bisa jadi Allah kabul. Kemudian kualitas hati kita seperti apa? Karena yang menentukan diterima atau tidaknya doa itu tergantung kualitas hati kita kan. Ini mah kita doanya doang rajin. Begitu ditanya, bang kira-kira itu doa lu diijabah apa kagak? Apa jawaban kita? Au. Kalau jawabannya au, berarti doanya yakin apa enggak? Yakin aja enggak. Dan kenapa keyakinan itu enggak bisa muncul, enggak bisa tumbuh 100% dalam hati kita? Karena masih begitu banyak penyakit yang bersarang di sana. Oleh karenanya kita membutuhkan rahmat Allah yang bisa membersihkan hati kita agar kualitas hati kita naik level di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Bukan hanya memberikan petunjuk pada hati, wa tajma'u biha syamli, dan dengan rahmat itu kau kumpulkan keluargaku. Kan ada banyak orang yang duitnya mau banyak, hartanya cukup, pendapatannya cukup, cuman anaknya nggak mau diatur. Yang ini ke sini, yang ono ke sono, yang itu ke situ. Ini biasanya orang Betawi biasanya. Meskipun gak semua orang Betawi kayak gitu, karena saya hidupnya di lingkungan orang Betawi, jadi yang saya jadikan contoh orang Betawi. Biasanya banyak hal-hal yang terjadi semacam itu. Ini disebabkan kurang keberkahan, disebabkan kurangnya turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka solusinya kita minta Allah berikan kita rahmat, agar dengan itu Allah beri jalan keluar terhadap permasalahan yang kita punya. Wa talummu biha sya'si, dan dengan rahmat itu Allah sembuhkan luka hati kita. Pak, luka hati gampang apa enggak sembuhnya? Susah, apalagi orang Betawi. Orang Betawi mah kalau udah sakit hati kagak gampang sembuh. Kalau orang udah salah sama dia, kalau orang dulu ya, kalau sekarang mah enggak. Enggak beda, San. Kalau orang dulu prinsip kalau hatinya sudah tersakiti, itu sulit untuk bisa memaafkan. Bahkan jadi istilah, gua sih kalau sama dia itu kagak bakal gue maafin ampe langit nangkrem. Udah langit nangkrem kapan? Langit nangkrem tahu? Ini istilah orang Jerman. Langit sampai turun gitu, bersatu dengan bumi. Kapan itu terjadinya? Hari kiamat. Berarti kalau itu baru dari hari kiamat baru dimaafin, berarti kesempatan untuk minta maaf ada apa enggak? Enggak ada. Dan ini menunjukkan bahwa pelakunya memiliki sifat keras hati. Orang yang hatinya keras ini berbahaya. Kenapa bahaya? Sering saya contohkan, dalam Al-Quran disebut ada orang yang hatinya begitu keras, bahkan lebih keras dari batu. Saking keras hatinya sehingga dia tidak bisa menerima kebenaran. Kalau sudah tidak bisa menerima kebenaran, ini bahaya. Makanya jangan dibiasain. Keras hati ini jangan dibiasakan. Biasakan memberikan maaf. Biasakan mengalah dan memberi maaf. Diminta kek enggak kek udah maafin aja selesai. Karena biasanya hati yang sulit memaafkan ini cenderung menjadi penyebab berbagai macam penyakit fisik. Hati-hati, jangan dikira sakit hati ini nggak bisa menular ke sakit fisik. Gara-gara sakit hati dipikirin tiap hari, karena pikirannya selalu terbebani, akhirnya tekanan darahnya naik. Gara-gara tekanan darahnya naik, kena stroke. Mestinya enggak stroke, cuman gara-gara sakit hati doang. Kelihatannya kan ringan, tapi efeknya bisa jadi lebih berat dari apa yang terjadi. Oleh karenanya perlu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan rahmat Allah selamatkan kita. Allah berikan kita solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi. Wa turaddu bihal fitan anni, dan dengan rahmat itu kau selamatkan aku dari mara bahaya. Zaman sekarang mara bahaya jauh lebih banyak ketimbang zaman dulu. Mara bahaya zaman sekarang bisa jadi penyebabnya hal-hal yang bukan berbentuk perilaku fisik. Dulu
ada nggak orang dilaporin polisi gara-gara salah nulis komen di medsos? Nggak ada. Dulu orang Rumpi harus punya halaqah, harus punya majelis. Kayak ibu-ibu dulu forum Rumpinya biasanya apa sih itu namanya? Biakan, tahu biakan? Cari kutu di rambut, biasanya biakan panjang gitu, sampai kayak kereta. Yang paling depan ngomong, terus yang belakang komen lagi. Itu zaman dulu. Zaman sekarang nggak mesti punya majelis. Majelisnya HP. Masing-masing di rumah atau masing-masing di tempat. Kalau sudah ngomong kejelekan orang, biasanya seru nggak itu? Seru. Dan biasanya bisa lupa waktu. Ada bapak-bapak di sini yang ibu-ibunya kayak gitu. Kalau ada yang kayak gitu disita aja HP-nya. Karena ini jadi penyebab perilaku dosa. Dengan rahmat yang kita mohon kepada Allah, agar Allah lindungi kita dari berbagai macam fitnah yang bisa menjerumuskan kita pada mara bahaya. Di samping itu, wa tasluhu bihadini, dan dengan rahmat itu kau perbaiki kualitas keberagamaanku. Kayak kita beragama ini udah berkualitas apa belum? Rasanya mau belum. Kalau kita anggap beragama itu menjalankan ibadah kepada Allah, ibadah kita udah berkualitas apa belum? Boro-boro berkualitas. Kita mah sholat aja yang tiap hari kita lakukan beberapa kali, minimal 5 kali kita lakukan. Dari hari ke hari ada peningkatan kualitas apa enggak? Rasanya enggak, jalan di tempat di situ-situ juga. Sholat kita mestinya kan sebagai wadah komunikasi antara kita dengan Allah. Mestinya ketika kita salat, kita berasa bahwa kita sedang curhat kepada Allah. Yang jadi pertanyaan, salat kita udah kayak gitu apa belum? Kita mah kalau salat cuman mulut sama gerakan doang, hati ngikut salat enggak? Enggak. Mata ngikut salat enggak? Telinga ikut salat enggak? Enggak. Buktinya kita lagi sholat, ada tetangga ngundang, kita dengar lagi sholat, kedengar kelihatannya mau khusyuk banget, Allahu Akbar. Tetangga ngundang, Assalamualaikum, bapaknya mana? Lagi sholat. Salam ya, nanti habis maghrib ada acara sedekahan di rumah. Istrinya lupa bilangin, habis sholat maghrib dia langsung berangkat. Ditanya sama istrinya, mau kemana pak? Kan tetangga sedekahan, lah kan belum dibilangin. Berarti kupingnya sholat apa enggak? Enggak sholat. Kualitas sholat kita masih kayak gitu. Kualitas ibadah kita rata-rata kayak gitu. Kayak doa misalnya. Doa kan kita seringnya kepengennya Allah itu dengar apa yang menjadi hajat kita, apa yang jadi kebutuhan kita. Sehingga seakan-akan kita yang ngatur Allah. Allah kita atur, ya Allah begini. Padahal seperti saya katakan tadi, pantas nggak kita ngatur Allah? Nggak pantas. Tapi untuk umat Nabi Muhammad sah-sah saja, boleh saja. Apalagi buat orang awam kayak kita. Asal dilakukan dengan penuh keikhlasan, mengharap ridha pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan sering saya sampaikan di kalangan sufiyin, kalau doa itu enggak disebut. Kayak diajarkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Permasalahannya apapun,
minta solusinya apapun, beliau selalu memberikan nasihat, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Pengen dapat banyak rezeki, perbanyak istighfar. Pengen karir berjalan dengan baik, perbanyak istighfar. Pengen dagangnya lancar, bisnisnya lancar, perbanyak istighfar. Pengen punya keturunan, perbanyak istighfar. Sampai murid beliau Ar-Rabi' komplain. Kalau cara kita yang kiai, ke orang nanya apa aja jawabannya itu juga. Emang nggak ada jawaban lain? Beliau menjawab, ini bukan jawaban dari saya, ini jawaban dari Allah. Dalam Al-Quran Allah nyatakan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, dan seterusnya dan seterusnya. Ini menjadi solusi, gitu. Jadi ya kalau mau disebut ya boleh, tapi di dalam hati aja. Yang diperbanyak yang disebut itu istighfar. Atau salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah orang dalam. Kenapa orang dalam? Beliau kan statusnya Habibullah, kekasihnya Allah. Kayak urusan di dunia, kalau kita punya orang dalam gampang apa enggak? Gampang. Kita mau bikin KTP, camatnya teman kita, gampang apa susah kira-kira? Pokoknya urusan apa aja kalau punya orang dalam, insya Allah jauh lebih gampang. Itu di dunia. Bagaimana urusan dengan Allah? Orang dalamnya ya cuman para anbiya, para aulia, para ulama, itu orang dalam. Tetapi kalau mau ke pangkal utamanya adalah Rasulullah, di mana beliau adalah kekasih Allah. Maka apapun permasalahannya, apapun kebutuhan kita, bersolawatlah kepada beliau. Nanti beliau yang akan sampaikan kepada Allah. Kalau beliau yang ngomong pada Allah, kira-kira omongan beliau dengan omongan kita kualitasnya sama apa enggak? Beda. Kalau kita yang ngomong langsung, ya bocah pondok ungu yang sembahyang aja jarang-jarang, goroh masih hobi. Kita wa tasluhu bihadini, dengan rahmat itu kau perbaiki kualitas keberagamaanku. Wa tahfazu biha ghaibi, dan dengan rahmat tersebut kau pelihara aku dalam ketidakberadaanku. Kita lagi pergi, lagi keluar dari rumah atau keluar dari kampung, Allah pelihara kepergian kita dengan rahmat yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tarfa'u biha syahidi, dan dengan rahmat itu kau angkat derajatku. Ini nih yang sering kali kita minta di hadapan Allah. Kan kita sering kepengen derajat kita diangkat. Kalau derajat kita di hadapan Allah sudah diangkat, di hadapan makhluk-makhluk Allah kira-kira terangkat apa enggak? Pasti terangkat, pasti terbawa. Kalau Allah sudah mencintai kita, makhluk-makhluk Allah akan mencintai kita apa enggak? Pasti makhluk-makhluk Allah akan mencintai kita. Kan kita sudah bahas di bab sebelumnya. Kalau Allah sudah mencintai kita, jangankan makhluk berakal, hewan aja itu menghargai kita. Cuman kita belum pernah membuktikan saat ini, susah ya. Kita lewat kucing pada nunduk gitu, ada nggak kira-kira kayak gitu?
penghargaannya bukan kayak gitu yang dimaksud. Misalnya ketika kita melintas di jalan-jalan yang ada bahaya, ada ular, ada binatang buas. Orang yang kehidupannya sudah diberkahi dengan cinta Allah, maka mereka tidak akan mengganggu. Mereka tahu ini orang dekat sama Allah ini. Kalau kita gangguin urusannya bentar sama Allah. Beda sama kita. Kita lewat di kebun-kebun yang banyak ular. Ular tuh senang, wah ini dia mangsa. Kenapa? Dia jauh dari Allah. Wa ta'simuni biha min kulli su, dan kau lindungi aku dari segala macam keburukan. Allahumma a'tini imanan sadiqa wa yaqinan laisa ba'dahu kufr wa rahmatan analu biha syarafu karamatika fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berikanlah kepadaku keimanan yang benar, keyakinan yang tidak ada lagi kekufuran setelahnya, dan rahmat yang aku peroleh bisa mencapai kemuliaan karamahmu baik di dunia maupun di akhirat. Kalau ini kita baca selesai sudah, hajat kita kebawa semua. Allahumma inni as'aluka al-fawza indal qada wa manazil asy-syuhada wa 'aisha as-su'ada wa an-nasra 'ala al-a'da wa murafaqatal anbiya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu al-fawza indal qada, kemenangan dari menghadapi qada, menjalani qada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Maksudnya biasanya qada dan qadar Allah yang terjadi, kalau sesuai dengan selera dan keinginan kita, senang gak kita? Senang. Tapi kalau tidak sesuai dengan selera dan keinginan kita, apa yang terjadi? Senang gak kita? Enggak. Contoh, ke masjid bawa motor, motornya baru, hilang. Kira-kira rasanya seneng apa sebel? Siapa yang disalahin? Biasanya DKM, ini ketua DKM kagak beres ini. Masa motor di masjid hilang? Bagaimana sih sistem keamanannya? Padahal harusnya apapun ketentuan Allah itu adalah yang terbaik buat kita. Allah tahu, Allah berikan kita yang terbaik. Cuman masalahnya nggak sesuai dengan selera kita. Kita nggak kepengenan motor baru kita hilang. Jangankan yang baru, yang udah doyok aja juga kalau hilang mesti ngenes. Padahal kan bisa jadi itu cara Allah untuk memberikan kita ganti yang lebih baik. Siapa tahu dengan kehilangan motor bisa kebeli mobil. Siapa tahu. Cuman kan kita biasanya nggak ada husnuzon begitu. Kadang biasanya kita nyalain Allah, ya Allah tega banget, motor gue masih baru hilang. Ini kayak begini namanya nggak dapat fauz, nggak dapat kemenangan, endal qada, dalam menjalani qadanya Allah Subhanahu wa taala. Dan aku mohon kau berikan aku posisinya para syuhada. Syuhada itu kan posisinya dijamin langsung masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Bahkan kalau syuhadanya karena perang, syahidnya karena perang, itu nggak perlu dimandiin. Pakaian yang dia lagi pakai langsung dibungkus pakai kain kafan. Kalau nggak dikafanin juga nggak apa-apa. Karena apa yang dia kenakan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Nah, orang-orang yang kayak gini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya.
Mereka tidak mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim. Mereka hidup di sisi Allah dan mereka diberi rezeki. Mulia apa enggak ini? Posisi seperti ini. Dan kita mohon Allah berikan posisi mulia ini kepada kita. Wa 'aisas su'ada, dan kehidupan orang-orang yang bahagia. Wan nasru 'alal a'da, Allah berikan pertolongan terhadap musuh-musuh. Wa murafaqatul anbiya, bergaul atau berteman dengan para nabi. Emang masih ada nabi? Bukan sekarang, nanti di mana? Di hari akhirat. Kalau statusnya bergaul pada para nabi, berarti dia hidupnya di mana? Nabi kira-kira akan Allah tempatkan di mana? Di surga apa di neraka? Saya belum dapat riwayat tuh kalau ada nabi yang masuk neraka. Udah dapat belum, Ustaz? Yang sering kita dapat bahwa para anbiya dijamin oleh Allah dari perbuatan dosa. Artinya ketika menghadap Allah dalam keadaan tidak berdosa, dapat kita fahami mereka akan ditempatkan di tempat yang penuh kebahagiaan yang kita sebut dengan surga. Kita minta kepada Allah, Allah persatukan kita dengan mereka. Di mana berarti? Di surga. Luar biasa. Ini masih panjang doanya, ini kita habisin. Kalau kita habisin bisa pakai sampai zuhur ini, Ustaz. Sepotong-sepotong aja ya. Kita lanjut nanti pertemuan berikutnya. Ini diantara munajat Rasulullah SAW. Kita keluar dari tema. Di antara munajat Rasulullah juga, dalam banyak riwayat Rasulullah ketika tinggal di Madinah sering mengeluh kepada Allah, meminta sesuatu. Apa permintaannya? Al-watan, al-watan. Pulang kampung, kira-kira gitu. Kemudian ada ayat yang menyatakan innalladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya zat yang memfardukanmu Al-Qur'an kelak akan mengembalikanmu pada tempat kembalimu. Banyak mufassirin menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan ma'ad adalah hari akhirat, alam barzakh atau kematian. Tapi berbeda dengan Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib. Beliau menyatakan tafsir yang paling dekat pada ayat ini adalah Makkah sebagai pengejawantahan ijabah doa Rasulullah yang kerap menyatakan al-watan, al-watan. Ini artinya kalau Ma'ad ditafsirkan menjadi Makkah, berarti Rasulullah memiliki kapasitas hubbul watan dalam dirinya, cinta terhadap negaranya. Oleh karenanya dari tafsir ayat ini para ulama punya adagium, punya satu prinsip yang menyatakan hubbul watan minal iman. Itu hadis apa bukan? Itu bukan hadis. Jangan salah. Ntar lagi ceramah menggebu-gebu. Qala Rasulullah hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu arti dari penafsiran bahwa hubbul watan minas syariah al-islamiyah. Karena secara logika manusia punya potensi mencintai tanah kelahirannya. Kayak kita nih tinggal di kampung ini, dibesarkan di kampung ini, pindah ke kampung lain. Awal-awal kita tinggal di situ ada rasa betah apa enggak? Padahal belum tentu di kampung sendiri lebih enak dari tempat kita tinggal. Karena ada rasa cinta terhadap tanah kelahiran kita, maka muncul perasaan itu.
yang kemudian ditafsirkan menjadi hubbul watan, cinta tanah air. Itu sebabnya ayat ini menjadi dasar bahwa hubbul watan adalah bagian dari syariah Islamiyah. Diperkuat oleh banyak mufassirin modern bahwa ayat ini sangat-sangat relevan dijadikan dalil sebagai penguat hubbul watan. Umar bin Khattab dalam sebuah prinsip kebernegaraannya menyatakan, kalau bukan karena cinta tanah air, maka negara-negara beriklim tandus dan tidak subur pasti akan ditinggalkan oleh penduduknya. Negara kita alhamdulillah tidak tandus dan tidak memberikan tidak buruk ya. Bahkan sebaliknya, negeri yang subur menghasilkan apapun yang kita tanam bisa tumbuh. Ini bisa menjadi bukti penguat bahwa kalau orang Indonesia punya rasa cinta air yang besar, sangat-sangat wajar. Karena memang daerahnya nyaman untuk ditinggali. Bahkan negara-negara tandus yang tidak subur saja tidak akan ditinggalkan oleh penduduk setempat karena ada rasa cinta tanah air. Fabihubbil watan ummiratil buldan, kata beliau. Atas dasar cinta tanah air maka dibangunlah negara-negara tandus tadi, yang tadinya nggak ada air, diupayakan bagaimana supaya air bisa mencakup wilayah itu. Yang tadinya nggak ada gedung-gedung bertingkat, nggak ada perkotaan, dibangun. Atas dasar apa? Atas dasar cinta tanah air. Kenapa ini saya sampaikan? Sebagian orang menyatakan cinta tanah air itu bukan bagian dari ajaran agama. Menurut saya salah. Buktinya Rasulullah mengajarkan pada kita. Bahkan ada satu riwayat Rasulullah tuh kalau keluar dari Madinah, beberapa hari saja beliau tinggalkan Madinah. Begitu pulang, rasa kangennya terhadap tempat tinggal itu luar biasa. Bahkan beliau menggerakkan onta atau kudanya lebih cepat. Kalau udah ngelihat tembok perbatasan kota Madinah, beliau lebih menggerakkan kendaraannya lebih cepat. Ini menunjukkan rasa kangen yang luar biasa pada tempat tinggal. Oleh karenanya, kalau ada orang yang mengajarkan cinta tanah air bukan bagian dari agama, ini salah. Kenapa sih ada orang yang mengajarkan kayak gitu? Ini barangkali provokasi, supaya ketika rasa cinta tanah air kita menipis, maka aktivitas kita untuk melakukan pembelaan terhadap negara akan juga menipis. Dan dengan itu kita akan mudah diombang-ambing, digerakkan, bahkan dipecah belah oleh pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan bangsa ini mencapai kemajuan. Dan kemajuan itu hanya bisa kita capai dengan persatuan dan kesatuan. Makanya upacara 17 Agustusan itu menjadi penting, karena ini momentum menunjukkan rasa cinta tanah air. Tapi menurut saya ada juga yang keliru. Ustaz, di tempat saya kalau 17-an itu dangdutan kagak berhenti-berhenti seminggu, Ustaz. Tapi tahun ini alhamdulillah, mungkin karena lagi susah kali ya. Biasanya lebih banyaknya kayak begituan. Nah ini bagi saya ya, ini bukan bagian dari cara mengisi kemerdekaan. Ini cuma hura-hura doang. Yang benar itu menunjukkan prestasi
dalam kehidupan kita, sambil terus bekerja pada profesi masing-masing untuk bisa mencapai yang terbaik dalam membangun bangsa dan negara. Udah habis waktunya. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Sebelum saya tutup, jika ada pertanyaan, disilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kepada Nabi, di mana lahirnya Nabi, di mana sekarang jadi sekarang lahirnya itu dijalankan. Secara baginnya, bagaimana kecintaan kita kepada Nabi? Kalau menurut pandangan Nabi, itu hanya cuma secara lahir, sholawat, ramai. Tapi syukur kita kepada baginda Nabi yang telah merubah tata ini belum sempurna juga. Bagaimana caranya agar kita khususnya di Nabi Ta'ala merubah, bisa memberikan contoh supaya kita menjadi masuk yang Ya. Dimensi zahir dari rasa cinta itu kan seperti kata pepatah, man ahabba syai'an aktsara min zikrih. Ini hadis kalau nggak salah. Barang siapa yang mencintai sesuatu, pasti dia akan ingat terus pada sesuatu itu. Contoh, apa yang paling kita cintai di dunia ini? Kalau ada yang jawab anak, istri, suami, bohong. Yang paling benar, yang paling kita cintai di dunia ini duit. Benar nggak, Ustaz? Kalau istri mah, kalau kita di luar rumah juga nggak terlalu keingetan saja. Coba kalau duit, Kong, ingat nggak? Nggak boleh mingser dikit, itu ingat terus kita. Waduh, duit gua. Waduh, duit gua. Dan ingat itu implementasinya bisa dengan pelafalan, bisa dengan melaksanakan makna dari pelafalan yang kita sebut dengan cinta. Sholawat. Bisa jadi kita menilainya secara zahir. Tapi kalau kita lakukan dengan basic hati yang tulus, zahir ini akan memberikan efek kepada batin. Tapi memang yang jarang atau belum banyak kita lakukan, bagaimana mengimplementasikan akhlak Rasulullah dalam kehidupan keseharian kita. Kita kan masih sering bilang kita cinta Rasulullah, buktinya maulidan, sholawatan. Implementasi dari apa yang Rasulullah ajarkan dalam kehidupan sudah kita terapkan apa belum? Barangkali baru sedikit, belum banyak. Contoh, Rasulullah kan dikenal sebagai sosok yang jujur. Tidak ada catatan kebohongan sedikit pun dalam kehidupan beliau. Bahkan bercandanya aja jujur. Kalau kita jangankan bercanda, serius aja kita bohong. Kenapa saya katakan beliau bercandanya aja jujur? Satu saat beliau diundang oleh salah seorang sahabat makan-makan. Habis makan dikasih buah, makan pisang. Sayyidina Ali iseng, makan pisang nggak berhenti-berhenti, tapi kulitnya ditaruh di depan Rasulullah. Begitu udah banyak makan pisang, beliau bercanda.
pada para sahabat? Hadirin, lihat, di antara kita yang makan pisang paling banyak siapa? Orang yang ada di situ melihat ke arah Rasulullah, ternyata di depan Rasulullah itu numpuk kulit pisang. Padahal yang makan bukan beliau. Siapa yang makan? Sayyidina Ali. Tapi dengan joke juga, dengan bercanda juga, beliau menjawab, kalau saya mendingan makan pisang masih ada kulitnya. Setiap orang yang ada di sini ngelihat Ali dari tadi mulutnya nggak berhenti, tapi lihat mana, ada kulitnya nggak di depannya? Ini bercandanya, jujur kan beliau berarti. Nah, yang saya maksud ketika kita belum bisa mengimplementasikan apa yang diajarkan beliau, minimal ketika kita membaca manaqib beliau, kayak pembacaan riwayat Maulid Nabi itu kan manaqib Rasulullah SAW. Ada cerita bagaimana cerita kehidupan beliau dari sejak alam kandungan, lahir, anak-anak, remaja, dewasa sampai meninggal dunia. Itu semuanya panutan. Itu semuanya cerita tentang bagaimana hidup dan kehidupan beliau. Seandainya kita bisa mengikuti cara hidup dan kehidupan beliau, insya Allah selamat dunia akhirat. Apa jaminannya? Jaminannya orang yang ikut Rasulullah itu kan dijamin oleh Allah akan selamat dunia dan akhirat. Nah, kita ini baru sekedar teori, baru sekedar ngaku-ngaku, tapi belum sepenuhnya. Kalau dibilang kita cinta Rasulullah, ya mungkin iya, tapi belum banyak lah. Oleh karenanya menjadi PR bagi kita, baik di bulan Rabiul Awal atau di luar Rabiul Awal, kan mencontoh perilaku Rasul bukan cuma Rabiul Awal doang. Kalau kita kan enggak, giliran Rabiul Awal baru. Nah, ini kan bulan Rabiul Awal, perbanyak sholawat. Ntar keluar dari Rabiul Awal berhenti sholawat. Enggak juga, mestinya langgeng, terus istiqamah. Dan ini barangkali menjadi PR bagi kita semua, agar ketika kita bisa memperbaiki pola hidup dan kehidupan kita, mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah, maka insya Allah Allah akan berikan keselamatan. Dah, jangan ada yang nanya lagi, udah siang. Bulan depan aja. Kita tutup dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah sampaikan suratul Fatihah ini buat guru-guru kita yang telah mendahului kita, orang-orang tua kita yang telah mendahului kita. Kiranya Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah lipat gandakan pahala amal baik mereka, dan akhirnya Allah tempatkan mereka di surga yang penuh dengan nikmat. Kita yang masih hidup, kita berharap, bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kiranya Allah berikan kita nikmat panjang umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah berikan kita kekuatan iman dan Islam. Allah berikan kita taufik dan hidayah. Allah berikan kita rezeki yang banyak untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan anak cucu kita anak cucu yang salihin, salihat, mutamassikin bi syariatillah wa sunnati nabiyyih. Kelak kita mati, mohon dimatikan dalam husnul khatimah. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala niyatil qabul wa tamami kulli sul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب أدخلنا جنان أزلفت للمتقين إذ ينادون ادخلوها بسلام آمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وصلاة الله دوام تبلغ الهادي الأمين وعلى الآل الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وتجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.